yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang sebaiknya untuk cari aman pertemuan kita untuk, minggu ini dan minggu depan mungkin ya, karena edarannya itu sampai tanggal 14 mengharuskan untuk, pertemuan secara daring dulu. Mungkin minggu minggu selanjutnya baru insya Allah kalau kondisinya sudah aman, itu baru bisa kembali offline. Ini ada berapa kelas yang ada di sini? 3 kelas, Ibu. Oh, 3. A, C, E, C dengan E, Bu. I. Ada tidak kelas I? Mana ketua tingkatnya kelas I? Karena kemarin tidak ikut, sama kelas F, katanya nanti ikut sama kelas E. Oh, kelas I ada? Masih sedikit ya kelas I. Katanya mau join kelas I. Ini ada Linda Limbong, Vika, kelas ini. Oke, baiklah sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Jadi langsung saja untuk materi perkuliahan. Sebenarnya ini pengantar ilmu administrasi kesehatan itu sudah minggu ke-11 ya. Sudah minggu ke-11 dan ini materi ke-11 mungkin. Materi ke-11 mengenai eh, promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Tunggu, sebelum kita dimulai, ini yang masih off kameranya ini ada apa? Masih banyak sekali yang off. Gelap, dihantu, astagfirullahaladzim, caranya ini. Siapa tadi? Putri Aulia Maharani. Kenapa? Ya, lagi banyak. Hmm? Oh, Putri Aulia Maharani. Oke, sudah dibisukan. maaf, Bu, maaf, Bu. Oke. Terus yang lain ini perwakilan, tunggu sebentar. Perwakilan kelas A, ketua tingkatnya ada Raisa. Kelas kelas C, Ada, Ibu. kelas E, Iya Bu, ada sih Bu. oke, kelas I. Ada, Ibu. Oke, oke. Tolong diperhatikan teman-temannya ya yang off camera itu yang tidak ada konfirmasinya dianggap tidak hadir. Oke, lanjut langsung saja materinya mengenai promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Sebelumnya apa itu promosi kesehatan? Pernah dengar kan sering Dia tidak ada. apa maksudnya promosi kesehatan? Febriani Dwi Lestari, suaranya tolong dibisukan. Oke, promosi kesehatan. Nah, ini langsung pertanyaan pertama. Contoh perilaku kecil sehari-hari yang bisa mempengaruhi kesehatan kita tanpa kita sadari itu apa? Perilaku yang
ternyata perilaku tersebut tanpa kita sadari itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Contohnya perilaku seperti apa? Salah satunya tidak mencuci tangan, Ibu. Tidak mencuci tangan. Oke, apalagi? Begadang Main. Begadang. Apalagi begadangnya mungkin yang begadang yang tidak bermanfaat. Apalagi? telat makan Ibu. Salah makan. Jadi mungkin entah itu disadari atau tidak disadari, tapi itulah kenyataan perilaku kecil kita yang kita lakukan sehari-hari. Yang ternyata setiap perilaku tersebut itu berpengaruh terhadap kesehatan kita, atau pengaruh baik atau pengaruh buruk. Kemudian masuk ke definisi promosi kesehatan. Jadi menurut Lawrence Green, promosi kesehatan itu kombinasi strategis dari pendidikan dan intervensi. Jadi ada pendidikan kesehatannya dan ada intervensinya, yang tentu saja intervensinya itu harus terkoordinir, melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, politik, dan organisasi untuk menciptakan perubahan yang sistemik. Tujuan dilakukan promosi kesehatan tentu saja adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Jadi kalau tujuan awalnya promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, kalau sudah sadar tentu saja nanti perubahan perilakunya juga akan mengikut. Perilaku kecil sehari-hari juga itu akan mengikut ke arah yang lebih sehat, ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Jadi itu tujuan dari diadakannya promosi kesehatan. Kemudian untuk sejarah dan perkembangan promosi kesehatan di Indonesia, awalnya memang promosi kesehatan itu hanya bagian untuk mencegah pencegahan kesehatan, upaya preventif yang fokusnya hanya kepada penyakit menular dan sanitasi dasar. Karena kan memang penyakit menular dan sanitasi dasar ini gampang sekali, gampang menular, gampang menularkan ke orang lain. Jadi harus ada upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahannya berupa promosi berupa edukasi maupun sebagainya. Kemudian, Kementerian Kesehatan kemudian mengembangkan program-program promosi kesehatan yang melibatkan puskesmas dan kader kesehatan. Kenapa puskesmas dilibatkan? Kira-kira kenapa puskesmas yang dilibatkan? Saya, Bu. Raisa, oke. Kenapa puskesmas yang dilibatkan? Karena dia pusat kesehatan masyarakat yang ada di kayak tahap pertamanya itu fasilitas pelayanan kesehatan, Ibu. Oke. Oke, jadi memang karena puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, jadi ujung tombak pelayanan kan ada di puskesmas. Puskesmas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Makanya biasanya program-program dari kementerian atau Kementerian Kesehatan atau lembaga kesehatan itu biasanya melibatkan puskesmas dan kader-kader kesehatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan eh, program kesehatan. Kemudian tentu saja ada landasan hukumnya yang memperkuat kedudukan promosi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Selanjutnya tingkat pencegahan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan itu sendiri, seperti tadi, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hidup sehat melalui edukasi dan kampanye. Kemudian selanjutnya
berupa perlindungan khusus. Jadi, seperti imunisasi dan penggunaan APD saat bekerja atau alat pelindung diri itu juga bentuk pencegahan. Tentu saja imunisasi itu akan sangat bermanfaat karena, banyak sekali penyakit-penyakit atau wabah-wabah yang, bisa bisa melindungi kita dari, wabah-wabah tersebut jika telah mendapatkan imunisasi. Dan APD juga untuk, melindungi saat, apabila ada resiko-resiko, dalam, bekerja. Kemudian pencegahan, selanjutnya yaitu bisa, mendiagnosis dini atau mendeteksi penyakit di tahap awal untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda penyakit, bisa dicegah dengan, mendeteksi, penyakit di tahap awal dan segera mengobatinya. Kemudian mengurangi kecacatan, ini kalau sudah terkena penyakit, bisa segera tingkat pencegahannya agar tidak lebih sakit, tidak lebih, menimbulkan kecacatan, itu membatasi dampak-dampak negatif penyakit, misalnya dengan minum obat dan menjalankan terapi dan sebagainya. Kemudian rehabilitasi untuk memulihkan fungsi optimal pasien dan membantu reintegrasi ke masyarakat. Jadi, ini tingkat-tingkat pencegahan di dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, strategi utama promosi kesehatan itu ada 4, yaitu melalui pendekatan individu, pendekatan kelompok, masyarakat, dan media promosi. Strategi ini digunakan harus disesuaikan dengan target utama kita, siapa yang akan, dijadikan, objek di dalam promosi kesehatan. Kemudian iya, siapa yang dijadikan objek. Kalau mau lebih menyentuh atau mau lebih ke pendekatan, personal itu dilakukan yang namanya, pendekatan individu berupa konseling atau penyuluhan. Kemudian kalau target promosinya berupa kelompok-kelompok, misalnya ibu hamil atau misalnya anak SD, itu, melalui pendekatan kelompok seperti diskusi kelompok, pelatihan kader, kelas ibu hamil. Terus kalau pendekatannya promosinya mau langsung ke masyarakat bisa melalui kampanye, media massa, dan kegiatan yang melibatkan, lintas sektor. Kemudian kalau mau promosinya lebih luas lagi, tujuannya, untuk masyarakat yang lebih luas itu promosinya melalui media promosi seperti leaflet, poster, video, medsos, dan podcast-podcast kesehatan. Jadi untuk, menjalankan strategi promosi kesehatan harus tahu dulu siapa targetnya. Jadi disesuaikan targetnya. Semisal lagi, kalau targetnya adalah ibu-ibu, emak-emak lah istilahnya, kan itu biasanya yang paling kena adalah melalui apa, media promosi kesehatan kalau untuk ibu-ibu. Tapi Ibu, kalau di kampung biasanya per kelompok Ibu. Ber Biasa juga eh, penyuluhan di satu titik Ibu. Ya memang kan karena kan memang, targetnya adalah ibu-ibu ya, jadi, ibu-ibu kan maksudnya suatu kelompok. Jadi masuk ke pendekatan kelompok. Bisa juga kalau misalnya emak-emak yang, Facebook misalnya melalui promosi yang medsos, bisa melalui Facebook atau WA Group. Itu kalau biasanya kan ibu-ibu ya, sangat sangat percaya dengan informasi yang beredar di Facebook dan, WhatsApp Group. Itu juga bisa dijadikan karena dijadikan sebagai strategi utama untuk promosi kesehatan. Beda lagi kalau misalkan anak-anak muda Gen Z seperti kita ini, seperti adik-adik ini mungkin, media yang cocok untuk promosi kesehatan yaitu melalui, TikTok dan Instagram berupa video-video yang menarik ya, yang interaktif, yang visualnya menarik. Itu sebagai strategi utama kelompok, usia muda lah, seperti itu. Kemudian, nah,
Kalau misalnya pesan promosi kesehatan di medsos itu sudah viral atau sudah, digunakan, disebar sebagaimana mestinya, tapi kenapa tidak bisa mengubah perilaku masyarakat? Misalnya tadi contohnya, begadang. Sudah banyak pesan, di medsos mengenai akibat begadang dan sebagainya, tapi kenapa tidak mampu mengubah perilaku kita? Kira-kira apa yang membuat, seperti itu? Padahal, sudah banyak, bahkan sudah dibuatkan video-video, video pasien yang, begadang, sudah ada testimoninya, "Aduh jangan begadang, nanti sakit seperti saya," misalnya seperti itu ya, tapi tidak kena, tapi tidak mampu mengubah. Itu kira-kira masalahnya di mana? Pasti banyak kan seperti itu. Contohnya lagi yang merokok, sudah banyak sekali beredar, pasien-pasien yang perokok aktif yang sampai dioperasi yang lehernya bolong dan sebagainya, tapi tidak mampu menyentuh para perokok yang lain untuk berhenti merokok. Itu kira-kira apa sih yang membuat pesan promosi tersebut itu tidak tersampaikan dengan baik? Saya, Bu. Oke, Nur Afni, Reski Aulia. Baik, Ibu, izin menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya adalah kurangnya kesadaran tentang bahaya hal tersebut seperti begadang dan juga merokok, Ibu, dan menganggap bahwasanya penyakit yang akan ditimbulkan dari kebiasaan itu adalah hal-hal yang biasa tanpa memikirkan dampak yang berkelanjutan ataupun dampak bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, kalau kurangnya kesadaran, terus, dengan promosi kesehatan saja itu tidak cukup, kira-kira bagaimana caranya agar bisa menyentuh? Karena padahal kan tujuan, promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku. Tapi ternyata, promosi kesehatan itu saja tidak cukup. Jadi seperti apa sih harusnya agar bisa diubah perilakunya? Tapi Ibu, terkait itu mungkin kembali lagi sama individunya Ibu, sama lingkungan sekitarnya, kebiasaannya. Mungkin bisa dilakukan kayak kegiatan langsung antara puskesmas atau seseorang yang melakukan promosi kesehatan tersebut untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa mungkin menyadarkan masyarakat Ibu, tapi sejauh ini kembali lagi sama individu masing-masing karena mungkin beberapa hari berlakunya, setelah itu kembali lagi nyaman lagi sama kebiasaannya yang lama, Ibu. Ya. Jadi memang kan, perilaku itu kan kita sendiri yang bisa menentukan perilaku tak seperti apa. Jadi memang kuncinya adalah di diri sendiri sebenarnya. Meskipun, dihantam kiri kanan dihantam kiri kanan, telinganya untuk, berubah, tapi kalau dari diri sendiri memang tidak mau, menolak, itu tidak akan berubah ya perilakunya. Nah, apakah lingkungan sosial, teman, keluarga, atau influencer lah itu mampu tidak mempengaruhi keputusan seseorang untuk hidup sehat? Atau mampu tidak mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku? Sejauh mana? Sejauh mana lingkungan mampu mengubah perilaku? Tadi siapa tadi yang bilang, lingkungannya, kalau lingkungannya ini bisa mampu mengubah. Sejauh mana? Apakah ada mungkin teman-teman yang pernah terinspirasi, termotivasi dari orang lain? Misalnya lihat temannya, sering main, badminton atau apa, terus tiba-tiba, "Ih, saya juga mau deh." Sebenarnya FOMO-FOMO seperti itu kalau FOMO-nya bagus ya tidak apa-apa. FOMO-nya kegiatan yang produktif tidak apa-apa. Itu kan namanya termotivasi. Jadi mampu tidak ya lingkungan mempengaruhi keputusan orang untuk, hidup sehat? Izin menambahkan, Ibu. Oke, Afni. Baik, Ibu, jadi ada sedikit
cerita yang saya dengar juga. Jadi waktu itu ada seorang bapak-bapak yang perokok aktif, lalu kemudian ia memiliki bayi dan pada saat itu bayinya mengalami gangguan pernapasan, Ibu, akibat kurang lebih kemungkinan dari asap rokok yang ditimbulkan oleh bapaknya. Nah, kemudian si bapak tersebut kemudian tidak mau berhenti merokok demi kesehatan anaknya, Ibu. Jadi menurut saya bagaimana lingkungan akan berpengaruh terhadap kinerja atau penjagaan kesehatan ya tergantung dari diri masing-masing. Apakah orang tersebut sudah sayang kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain atas dampak yang mereka akan timbulkan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Afni. Jadi memang bapak-bapaknya bagus karena dia ternyata sayang sama anaknya, langsung berhenti merokok. Karena ada bapak-bapak yang mengelak, bukan salahku, maksudnya bukan gara-gara rokokku anakku sakit. Ada loh bapak-bapak seperti itu. Jadi kalau cerita keputusan bapak tadi itu sudah sangat bagus, patut dicontoh karena demi anaknya bisa berhenti merokok meskipun anaknya harus merasakan sakit terlebih dahulu. Biasanya memang seperti itu sadarnya. Ada titik tertentu yang misal seperti pukulan ya, pukulan mungkin untuk bapak-bapak sakit pi anaknya. Sakit pikir baru bisa berubah perilakunya. Sakit pi baru bisa berhenti merokok. Sakit pi rasa pi sakit masuk rumah sakit gara-gara lambung baru berhenti, makan telat baru berhenti makan yang pedis-pedis. Jadi memang seperti itu ya. Harus pi dirasakan dirasakan dulu apa ya? Bahayanya baru mampu mengubah, baru bisa mengubah perilakunya. Itu kalau bahkan lingkungan pun tidak mampu mengubah, berarti harus dia sendiri yang mampu rasakan dulu sakitnya baru bisa berubah hidup sehat. Nah, ini contohnya kampanye anti merokok. Mungkin ada sering lihat kawasan tanpa rokok ya, kawasan tanpa rokok itu di tempat-tempat umum, itu kan di kampus, di sekolah, itu kan sudah ada regulasi mengenai kawasan tanpa rokok. Tapi masih saja ada yang merokok pas di bawah apa namanya itu papan kawasan anti rokok itu. Masih sering kita jumpai, padahal itu sudah ada regulasinya seperti itu. Itu karena pengawasannya kurang dan tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi apabila terdapat masyarakat yang melanggar regulasi tersebut. Contohnya buang sampah sembarangan. Itu kan sebenarnya ada peraturan belum ada ya peraturannya di Indonesia ya buang sampah sembarangan untuk kawasan anti rokok. Kalau di Singapura kan kalau yang ketahuan buang sampah kan langsung bayar denda ya. Nah, ini sebenarnya regulasi kawasan tanpa rokok ini kalau memang mau berhasil pengimplementasiannya harus ada sanksi seperti itu. Harus ada sanksi denda lah. Jadi orang itu kapok. Kalau tidak sekedar regulasi tanpa pengawasan yang berkelanjutan itu sayang ya regulasinya. Nah, tapi ternyata dengan adanya regulasi kawasan tanpa rokok itu ternyata berhasil menurunkan prevalensi perokok dewasa sebesar 6%. 6% selama 14 tahun. Memang membutuhkan waktu yang panjang karena yang turun itu cuma 6%. Padahal waktunya itu kalau dipikir-pikir 14 tahun loh. Kenapa cuma 6% yang turun? Tapi meskipun seperti itu, kebijakan-kebijakan tersebut telah menunjukkan keberhasilan dengan intervensi yang jangka panjang dan konsisten. Kemudian yang tadi kita bilang perilaku kesehatan itu kan kuncinya ada di diri kita sendiri. Jadi
perilaku kesehatan adalah seluruh tindakan dan keputusan individu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Contohnya tadi yang begadang, tidak cuci tangan sebelum makan, itu kan kita sendiri yang memutuskan. Entah itu kita sadar atau tidak sadar, tapi ternyata perilaku-perilaku kecil tersebut itu mampu mempengaruhi kesehatan kita dan lingkungan sekitar. Kemudian ada 3 jenis perilaku kesehatan menurut Noto Atmojo. Yang pertama itu perilaku pemeliharaan kesehatan, jadi perilaku yang mengarah ke pencegahan penyakit seperti olahraga, makan bergizi, apalagi kita cuci tangan sebelum makan, minum air putih, berapa minimal 1,2 apa 2? 2 liter. 1,2 ya normalnya. 2 liter. Seperti perilaku-perilaku yang mengarah ke pencegahan atau pemeliharaan kesehatan. Kemudian perilaku seperti kita berobat ke puskesmas itu juga termasuk perilaku kesehatan. Jadi kalau kita sudah merasa sakit atau sudah merasa tidak enak badan itu apabila kita langsung berobat ke dokter, ke puskesmas, ke klinik, itu juga termasuk perilaku kesehatan, yaitu perilaku pencarian pengobatan. Kemudian perilaku kepatuhan terhadap pengobatan, jadi minum obat sesuai resep, itu juga termasuk perilaku kesehatan. Jadi kepatuhan terhadap pengobatan. Jadi ada 3 jenis perilaku kesehatan, perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencarian pengobatan, dan perilaku kepatuhan terhadap pengobatan. Ini 3 jenis perilaku kesehatan menurut Noto Atmojo. Kemudian ada pun seperti tadi yang mempengaruhi perilaku kesehatan itu ada beberapa faktor, yaitu faktor individu dari diri sendiri, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Ini faktor individu ditambah faktor sosial itu bisa mempengaruhi perilaku kesehatan, begitupun individu, lingkungan mempengaruhi perilaku kesehatan, sosial dan lingkungan juga mempengaruhi kesehatan. Jadi 3 faktor ini yang mampu mengubah perilaku kesehatan yang membentuk karakteristik individu masing-masing. Kemudian ada pun teori perilaku kesehatan secara umum ada model Presid-Prozet. Ini teorinya lebih ke khusus untuk perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan. Jadi dengan mengidentifikasi faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat perilaku. Kemudian Theory of Planned Behavior itu menjelaskan hubungan antara niat berperilaku, sikap terhadap perilaku, dan persepsi kontrol yang mempengaruhi keputusan individu untuk bertindak. Jadi dalam merencanakan niat kebiasaannya, ini masuk ke theory of planned behavior. Ini kemarin ada judul skripsi yang menarik dari ketua tingkatnya itu mengenai pengaruh pengaruh gambar pada kemasan rokok dengan niat berhenti merokok. Jadi ini masuk ke theory of planned behavior. Jadi apakah dengan promosi kesehatan melalui gambar pada kemasan rokok kan itu yang agak seram-seram ya, kanker dan sebagainya. Apakah dengan promosi kesehatan tersebut mampu tidak merubah niat orang untuk berhenti merokok? Itu penelitiannya dilakukan di universitas, di seluruh fakultas yang ada di UNM. Sampelnya, respondennya adalah mahasiswa laki-laki yang merokok. Dan ternyata hasilnya adalah ada hubungannya dengan adanya gambar pada kemasan rokok, ternyata itu berhubungan signifikan dengan niat untuk berhenti merokok. Meskipun hanya sekedar niat ya, tapi kalau sudah ada niat kan setidaknya selanjutnya mungkin langkahnya akan mudah. Beda lagi kalau orang tidak ada niatan sama sekali untuk berhenti merokok. Jadi
ternyata hal-hal promosi hal-hal, kecil seperti me me apa, memberikan menampilkan gambar pada rokok, kemasan rokok itu ternyata bisa mengubah perilaku seseorang. Kemudian, model teori selanjutnya adalah health belief model. Ini fokus kepada percayaan ke persepsi individu tentang kesehatan. Jadi seperti resiko kesehatan, keparahan penyakit, manfaat tindakan pencegahan, dan hambatan yang dihadapi sebagai motivator perubahan perilaku. Jadi modelnya ini fokus kepada apakah kita percaya persepsi kita bagaimana tentang kesehatan. Apakah kita percaya tentang, resiko yang akan dihadapi? Apakah kita akan percaya terhadap tingkat keparahan penyakit, manfaat tindakan pencegahan, dan sebagainya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, tadi kan ada 3 faktor individu, sosial, dan lingkungan. Kalau individu itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tentu saja kalau kita mempunyai pemahaman yang bagus tentang kesehatan dan penyakit, itu akan, setidaknya ada hubungannya dengan perilaku kesehatan kita. Begitupun dengan sikap dan keterampilan. Kalau kita sudah terampil misalnya mempunyai keterampilan untuk, hidup sehat itu, akan sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Kemudian faktor sosial seperti norma dan norma sosial, standar perilaku dalam masyarakat. Ini contohnya seperti apa sih standar perilaku dalam masyarakat yang standar seperti apa yang mampu mengubah perilaku kesehatan? Kira-kira standarnya seperti apa? Ada tidak norma-norma sosial di masyarakat yang ternyata norma sosial tersebut bisa berpengaruh terhadap kesehatan? Apa? Apa itu? Apa itu norma sosialnya, standar perilakunya? Seperti apa? Tapi Ibu, ini standar perilaku untuk determinan standar perilaku Standar perilaku yang ada di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat yang ternyata norma tersebut, mampu mengubah perilaku kesehatan. mungkin Ibu kalau untuk contohnya ketika kita ada tetangga yang punya ciri-ciri penyakit TBC, mungkin bisa kasih semangat atau dorongan eh, untuk berobat ke rumah sakit Ibu, karena kadang kalau di daerah-daerah pelosok itu kadang tetangganya itu malah menjauhi Ibu, dan kadang juga dia bilang jangan pakai bekasnya ini nanti tertular. Dan itu kalau didengar sama penderitanya Ibu pasti bakalan ngedown itu penderitanya, sehingga semangatnya untuk sembuh itu menurun Ibu. Oh, oke. Jadi contohnya, kalau ada kerabat yang terkena TBC ya, memang kalau TBC itu
di pikirannya orang memang yang masih penyakit yang bagaimana sekali ya. Iya, Ibu. Tapi sebenarnya TBC itu kalau sudah berobat, sudah dalam pengobatan, itu sudah tidak bisa menular. Kalau sudah dalam pengobatan. Jadi memang yang TBC itu memang sebenarnya tidak boleh dihindari karena ternyata tidak semenakutkan itu Ji penyakitnya. Apalagi kalau sudah berobat. Tapi kalau memang belum berobat ya jangan coba-coba dekat. Harus dinasihati ya, harus bagaimana caranya agar mau berobat. Ada tidak yang penyakit TBC tapi dia tidak mau berobat? Pernah dengar? Ada pernah tetangga kampungku, Ibu, yang begitu menghindar disuruh berobat sama tetangganya, tapi dia tidak mau, Ibu. Oh, kenapa alasannya tidak mau? Kurang tahu, Ibu, karena Ibu dia dengar dari ibu-ibu juga, Ibu. Waduh, memang sebenarnya memang berbahaya ya, karena gampang menular TBC itu. Kalau kita ngobrol tanpa pakai masker, percikannya itu gampang sekali menular. Oke. Itu masuk norma ya, norma sosial. Kemudian mungkin yang paling gampangnya standar perilaku. Itu kan dianggap beretika kan, bernorma kan kalau misalnya tadi paling gampang lah cuci tangan sebelum makan. Misalnya di dalam agama kita kan, agama Islam kan dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Itu kan norma dalam beragama itu tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau kita bisa menjaga kebersihan kita, cuci tangan sebelum makan, itu akan terhindar dari yang namanya penyakit diare, contohnya. Penyakit apalagi cacingan, pokoknya penyakit-penyakit yang muntaber ya. Itu penyakit akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Kemudian kalau misalnya seperti juga yang melahirkan di dukun beranak. Ada kan seperti itu. Jadi itu kan standar-standar perilaku sebenarnya yang masih banyak di masyarakat yang lebih percaya ke dukun. Recording in progress. Ada ke tenaga kesehatan untuk air itu, air yang air obat lah istilahnya kan, ada kan seperti itu, Iya, Ibu. yang dibaca-bacai airnya. Iya, Ibu. Iya Bu, ada Bu. Iya, itu bagaimana menurut menurut adik-adik? Kira-kira seperti itu kan kalau dipikir secara medis ya, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, bagaimana bisa hanya sekedar air putih biasa, tapi bagaimana? Tapi kalau menurut agama itu bisa loh. Ada kan menurut agama kan air putih itu kalau kita apa istilahnya? Kalau kita baca pun bismillah itu airnya itu kadar apa? Apa ya? Ternyata di dalam air itu kan ada molekul-molekul semacam seperti apa? Kalau kita baca doa itu ternyata airnya juga itu akan eh, berubah seperti apa yang didoakan. Mengerti Kiki? Mengerti, Bu. Ya. Karena Iya, apalagi kalau yang saya bukannya percaya ya, tapi memang bukti loh seperti itu. Apalagi ada kita kan iman kepada hal-hal yang gaib ya. Itu mungkin yang bukan apa sih dipanggilnya itu bukan dukun. Tapi kan ada seseorang yang punya kemampuan diberikan ilmu-ilmu seperti itu. Atau bagaimana ada yang punya pandangan berbeda mengenai perilaku perilaku seperti itu? tapi Ibu izin menambahkan kalau di kampungku itu Ibu namanya Sandro, dan Oh kalau iya, sama. melahirkan gitu pasti kayak sangronya dulu yang dipanggil ke rumah lalu dibawa ke puskesmas.
Dan di sana didampingi sama sandronya dalam untuk melahirkan di puskesmas itu, Ibu. Oh, kita orang mana, Raisa? Orang Jeneponto, Ibu. Oh, iya. Terus sandronya ini orang tua atau seperti apa? Orang tua, Ibu. Terus untuk kayak air-air atau semacamnya yang dibaca-bacai itu, Ibu, tergantung kembali lagi, Bu, karena kalau orang tua, kalau masih ada nenek, tak pasti, Bu, kayak Lebih percaya informasi hoax yang beredar di Facebook daripada anaknya sendiri yang sudah dikuliahkan di kesehatan. Itu bagaimana cara menanganinya? tapi Ibu mungkin bisa kayak dicarikan informasi lalu kita bacakan di depannya dan kita kita kasih lihat nih efek-efeknya, apakah ini benar atau tidak. Begitu, Ibu. Dikasih penjelasan pelan-pelan, Ibu, karena orang tua kadang lama baru paham, Ibu, tentang begini, apalagi kalau sudah terbiasa sama eh, keyakinannya. Ya, jadi memang harus dibalas dengan informasi-informasi yang lebih valid gitu ya. Oke, sudah. Eh, ada yang mau ditanyakan mengenai promosi kesehatan. Sayangnya minggu depan kita sepertinya masih online ya. Padahal saya mau sekali offline. Sudah bisa online, sudah bisa offline di kelas. Oke, oke Kak, silakan. Oke, sebenarnya dokter itu dilarang untuk meyakinkan pasien, dilarang untuk memberikan kepastian kepada pasien bahwa dia pasti akan sembuh. Sama mungkin dengan kosmetik ya, contohnya kan pasti dokter ini mungkin lebih mengarah ke kosmetik, maksudnya Iqga. Pasti hilang jerawatnya kalau memakai produk ini. Ini sebenarnya tidak boleh bagi seorang dokter. Ada undang-undangnya, kalau tidak ada etikanya ya, etika kesehatannya, kode etiknya tidak boleh sama dengan tidak boleh menjanjikan 100% kesembuhan kepada pasien. Kalau mau sama dengan menjanjikan kulit yang mulus, itu tidak boleh menjanjikan seperti itu. Kalau secara mmm, etika kan awalnya dia untuk promosi bagus lah ya, mengedukasi. Terus ujung-ujungnya sudah viral langsung jual produk. Asal dokternya tidak mengklaim bisa langsung jerawatnya mulus 100%, itu sepertinya tidak apa-apa, tidak melanggar kode etik. Tapi kalau sudah sampai meyakinkan kalau mampu menghempas jerawat dan sebagainya, itu kan setiap kondisi kulit orang kan berbeda-beda. Kalau menyamaratakan seperti itu hanya dengan memakai produk ini tanpa konsultasi langsung, itu tentu saja akan sangat berbahaya. Setiap kulit kan orang berbeda-beda. Jadi kalau memang mau hasil yang lebih bagusnya dokternya itu menyarankan untuk langsung konsultasi terlebih dahulu. Tidak jual produk yang langsung disamaratakan.
Kalau secara kode etik kalau, tidak menjanjikan kesembuhan, itu tidak apa-apa sih menurut saya ya. Saya pernah baca tidak apa-apa. Jualan asal juga tidak membandingkan, dengan produk saingan, tidak menyenggol produk orang lain. Atau ada yang punya pandangan lain mengenai ini? Doktif kan maksudnya? Siapa Kak? Iya banyak loh. Kalau dokter Oki, dokter Kak bilang dokter Sunea salam ya, dokter Richard. Itu awalnya kan berawal dari edukasi-edukasi seperti itu. Siapa lagi? Ibu, Oh iya, Aldalia. ba- bagaimana kalau kayak dokternya ini kayak semi-semi ya seleb nih begitu tuh Bu, bagus nih brandingnya. Terus biasa kan di endorse. Nah ini barang-barang endorse-nya itu kayak bukan di produknya dia, cuman masyarakat itu lebih percaya apalagi sekarang kayak yang dijelaskan tadi lewat sosmed itu gampang sekali orang cari informasi dari situ dan lebih percaya dari situ daripada kita yang disekolahkan di kesehatan begini. Cuman biasa itu kan mereka cuman kejar komisinya, Ibu. Karena gara-gara dia bergelar dokter, jadi kebanyakan orang percaya dari Ya, situ dimanfaatkan. Kalau begitu bagaimana, Ibu? kalau secara kode etik itu sudah salah sih. Sudah menyalahgunakan profesinya untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memikirkan efek samping dari konsumen yang membeli produk tersebut. Hanya saja memang seperti yang tadi kan doktifnya malah yang dilaporkan. Padahal kan awalnya doktif yang mengedukasi ke masyarakat bahwa ini loh produk yang berbahaya, tapi malah doktifnya yang dilaporkan. Toh kalau mau iya, kalau secara kode etik itu sangat melanggar karena dia memanfaatkan profesinya untuk keuntungan pribadi dengan meraup tadi komisi-komisi tadi. Tapi sayangnya tidak ada hukum, maksudnya tidak ada hukum yang kuat ya, tidak ada regulasi yang kuat untuk seperti itu, tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan yang ketat mengenai dokter-dokter ini. Banyak sekali memang dokter-dokter di sosmed ya yang berubah menjadi influencer. Tapi gelar dokternya itu untuk kepentingan pribadi saja. Kalau dokter Reza Gladys, dokter betulan tidak? Jadi secara tidak langsung itu Ibu tidak bisa tetap kembali ke orangnya masing-masing. Tidak bisa pure percaya meskipun dia dokter. Gitu kan Bu? Tapi Sebab tidak ada yang bisa dipercaya sekarang. Intinya seperti itu ya. Tidak ada yang bisa dipercaya dok tenaga medis. Jadi ini pertanyaannya, tenaga medis pun tidak bisa dipercaya, apalagi informasi kesehatan yang di media sosial. Terus kita harus percaya siapa? Ya, percaya ini saja, percaya AI. Sepertinya jawabannya akan lebih ini daripada media sosial dan tidak bisa juga dipukul rata tenaga kesehatannya karena masih ada tenaga kesehatan yang di jalan lurus ya. So, harus pintar-pintar lah menyaring informasi. Tapi kalau dilihat dokternya sudah lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan mengedukasi masyarakat, berarti sudah salah itu di situ. Tidak boleh memanfaatkan profesinya untuk keuntungan pribadi. Padahal di sumpah dokternya kan apa? Sumpah dokter. Sumpah nakesnya. Tidak tahu juga apa sumpahnya, belum pernah pergi disumpah. Tapi kan sumpahnya setidaknya pasti dia lebih harus keselamatan pasien yang lebih utama seperti itu ya. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya uang banyak, sudah dilupakan itu keselamatan pasien. Yang diingat adalah kenikmatan duniawi. Seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oke, nah nih.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu, apa sebaiknya yang terlebih dahulu untuk kita perbaiki, apakah sistem atau budaya di Indonesia untuk mendapatkan lingkungan kesehatan yang baik dan terlaksana dengan bijak Ibu. Secara bahkan sudah banyak program kerja yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti Germas atau Gerakan Hidup Sehat Masyarakat. Lalu kemudian masih banyak masyarakat atau warga yang tidak melaksanakan dengan baik. Masih banyak yang belum cuci tangan sebelum makan atau sebelum beraktivitas dan hingga mengakibatkan cacingan lah Bu untuk anak-anak. Nah, menurut Ibu, apakah yang terlebih dahulu diperbaiki? Apakah sistem atau di budaya di negara kita ini, Bu? Terima Oke. kasih. Menurutku yang pertama adalah sistemnya. Tapi sistemnya harus dimaksimalkan. Tidak serta-merta mengeluarkan program tapi pengawasannya tidak ada. Itu mungkin program-program yang diluncurkan oleh pemerintah seperti yang Germas tadi sudah sangat bagus, tapi pengawasannya sudah sampai mana? Contohnya lagi tadi yang kawasan anti rokok, sudah dikeluarkan regulasi kawasan tanpa rokok, tapi pengawasannya tidak ada. Hanya sekedar pasang poster ya, pasang papan-papan, sekedar pasang itu selanjutnya dilupakan programnya, tidak diawasi lebih lanjut. Apa sanksinya itu kan masuk ke sistem ya. Kalau misalnya sistemnya sudah bagus, pengawasannya bagus, itu perlahan akan membentuk budaya baru. Seperti kalau misalnya rokok tadi, kalau misalnya diawasi sampai langsung kena denda, itu otomatis orang akan terbiasa untuk tidak merokok di tempat umum. Itu kan akan langsung mengubah budaya secara perlahan. Memang akan sangat susah karena pengawasan ini juga bagaimana ya, pengawasannya ini kan luas ya. Jadi memang harus terkoordinasi dengan baik, harus terkoordinasi dengan baik pengawasannya, harus melapor kemana, terus harus segera ditindaklanjuti. Kak, nanti kalau sudah bagus sistemnya, sudah berjalan dengan lancar, anak-anak sudah diedukasi secara baik, kemudian dipantau oleh orang tuanya mungkin di rumah mengenai harus cuci tangan, disediakan mungkin sabun dan sebagainya. Itu otomatis kalau setiap hari dipantau, diawasi, diingatkan, budayanya nanti akan berubah perlahan. Seperti itu. Contohnya apalagi ya mengenai sistem. Jadi memang ya, sudah banyak sekali program-program pemerintah yang sebenarnya bagus. MBG itu juga bagus loh. Ya, MBG itu bagus, sangat membantu. Tapi pengawasannya lagi yang diperketat. Pengawasannya harus diperketat seperti kemarin kan sudah banyak wabah-wabah keracunan ya. Itu pengawasannya harus diperketat. Dapurnya seperti apa? Jangan langsung salahkan presidennya. Yang harus diselidiki terlebih dahulu dapurnya seperti apa masaknya. Masaknya jam berapa, terus makanannya apa. Kan ada kan makanan-makanan yang tidak bertahan lebih dari berapa jam. Yang kemarin kan yang ikan hiu. Ikan hiu ya. Ikan hiu yang disediakan sebenarnya katanya ikan hiu banyak masyarakat yang konsumsi ikan hiu, tapi kenapa sampai di anak-anak keracunan? Mungkin karena masaknya dari tengah malam atau seperti apa, makanya sampai di anak-anak juga mungkin sudah siang, jadi agak bau. Malah makanannya ditutup. Jadi seperti itu sistemnya dulu yang harus dipengaruhi, banyak sekali PR untuk memperbaharui sistem ini. Dan kita semua bertanggung jawab atas sistem tersebut. Kita semua ikut andil, masyarakat juga harus ikut andil. Dengan masyarakat melapor apabila ada kejadian-kejadian, itu kan berarti masyarakat menjadi mitra dalam menjaga sistem tersebut. Kalau nanti sistemnya sudah bagus, nanti Indonesia akan menjadi negara maju. Tahun 2000 berapa? 2045 Ibu. 2045 Indonesia emas 2045. Semoga kita masih umur panjang sehingga kita bisa menyaksikan nanti Indonesia emas 2045. Amin, amin ya Allah. Jadi adik-adik kita kan apalagi adik-adik sebagai calon tenaga kesehatan, kita sebagai bagian dari sistem tersebut
harus mampu mengawasi, mengontrol, dan harus kritis terhadap program-program yang ada agar nanti sistemnya bisa berjalan lebih efektif, berjalan lebih bagus lagi sistemnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi pada pulang kampung semua karena 1 minggu online. Kemarin itu kelas G langsung mau pesan mobil untuk pulang kampung. Pas saya kasih tahu kalau ada edaran online. Banyak mie yang di kampung, Ibu. Tidak perlu kamu kejauhan kampung. Lebih lincah lagi. Iya. Tidak protes di orang tua tak kenapa online. Pasti ada yang protes kan? Tidak tahu aja saya mamaku. Maksudnya kan kebanyakan online kan di Fix. Bukan cuma di Fix sih di UNM. Iya, Iya. Bukan kasus ini, tidak. Maksudnya kan banyak tuh yang beredar, banyak yang protes. Ternyata cuma banyakkan online. pernah ditanya Ibu sama mamaku, katanya kenapa online terus? Ku bilang Ibu, kadang tidak kebagian kelas, kadang Iya. juga karena situasi mendukungnya online. Situasi seperti situasi sekarang. Memang kita masih kekurangan kelas. Tapi tidak cuma di FIK ya, fakultas lain juga seperti itu. Semoga segera berbenah, menambah fasilitas. Jadi kita semua bisa kuliah dengan nyaman. Segera tambah fasilitas-fasilitasnya. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada? Sepertinya sudah ya. Sudah paham, mungkin semoga paham. Semoga dengan adanya materi ini kita bisa langsung evaluasi diri mengenai perilaku kita sehari-hari yang tanpa kita sadari ternyata perilaku tersebut akan berdampak terhadap kesehatan. Mungkin tidak sekarang, mungkin berapa tahun kemudian baru bisa dirasakan, baru bisa disesali kenapa dulu saya seperti itu. Jadi semoga ada manfaatnya dari materi hari ini. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu.